Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing aksesoris buat terminal inverter. Kita akan benerin inverter Xian Kezi yang 12 volt. Jadi sejak kena overheat, ada masalah di terminalnya. Jadi karena kekencengan untuk masang binding post atau bidding post, jadi pecah. Nah, goyang-goyang. Jadi saya ada rencana buat diganti dengan ukuran yang lebih besar. Biasanya kalau ini katanya ukurannya M6 ya. M itu umur atau apa ya? Yang 6 saya ganti sama yang gede. Cuma masalahnya nih, yang di dalamnya nih muat ke sini enggak ya? Kalau nggak muat ya berarti pakai yang ukuran yang sama, M6 juga. Nah, setelah muter-muter di toko elektronik di seputaran Pondok Gede, ternyata yang gini tuh susah ya. Jarang yang jual gitu, jadi harus online. Akhirnya nemu, seperti biasalah, kita minta bantuan para ahli komponen dari Glodok. Nah, cuma masalahnya ini adalah metal biasa gitu ya. Apakah ini tahan dengan ampere yang tinggi untuk inverter 12 volt ini? Tapi kalau lihat bawaannya si Xian Kezi ini sih kelihatannya juga yang biasa aja, enggak yang kuningan gitu ya. Nah, satu lagi saya dapat dari Indoware karena penasaran, takutnya nanti ini nggak kuat arus tinggi, jadi ya udahlah sekalian nyoba. Dari Indoware itu lebih mahal ya, kalau ini cuma 3.000, 5.000 perak. Yang Indoware ini 10 kali lipatnya karena dari tembaga apa kuningan ya, koper. Jadi rencananya mau buat disambung dengan kabel aki yang ukurannya seperti ini. Jadi kalau kita pakai yang ukuran binding postnya kecil nih, agak goyangnya terlalu longgar. Nah, kalau pakai yang M8 ini adalah ukuran si Kenika ya. Jadi saya merasa yang Kenika kayaknya bagus. Nah, ini lebih cocok nih. Lebih solid ya, lebih kokoh gitu daripada yang kecil ini. Ini nggak pede nih kalau ini goyang-goyang kendor. Meskipun mungkin bisa diakalin dengan pakai ring gitu ya, pakai ring yang agak besar, ring seperti ini bisa aja nih di ring seperti ini. Cuma tetap aja nih masih ada goyang space-nya ya, masih ada goyang-goyang. Jadi apakah aman atau enggak tahu juga nih. Kalau ada celah seperti itu, panas lama-lama ngeri juga. Oke, nanti kita bongkar, akan kita lihat apakah bisa kita ganti dengan ukuran binding post dengan ukuran yang lebih besar, atau ya udah nasibnya harus pakai yang tetap yang kecil. Kalau dia tetap pakai yang kecil berarti kabel dari inverter harus kita akalin kalau pakai kabel aki seperti ini. Nah, biar nggak goyang seperti ini ya. Gimana caranya? Pakai ring atau apa, mungkin kita paksa aja lah pakai ring. Pakai ring seperti ini. Nah, goyang-goyang gini ya, atau disambung apa gimana? Ntar cari ide dah. Oke, kita unboxing dulu.
Assalamualaikum, testing. Kita akan unboxing binding post. Wow, Indowear packingnya cakep banget. Gede banget ini. Super gede nih, M10, M6. Nah, kita buka yang M6 dulu, yang untuk ukuran Sian Kenji. Nah, ini bedanya. Binding post yang terminal jumbo gede banget ini, M10, jadi 10 mm ya ini ring diameternya, tipe 55 Cooper binding post. Kemudian yang M8 itu yang dipakai di si inverter Kenika. Kemudian yang M6 itu kalau saya lihat di inverternya si Sian Kenji ini pakai yang kecil ini. Kemudian kalau yang inverter yang MSW kelihatannya sih pakai yang mungkin M8 atau M4 ya, lebih kecil lagi. Nah, ini pakai yang Cooper, bedanya mungkin bahan doang ya, secara fungsi, fisik dan lain-lain sih nggak beda jauh dengan yang metal biasa seperti ini. Nah, apakah pakai Cooper ini lebih baik atau enggak? Nah, nanti kita lihat. Sebetulnya kalau dari bawaan si inverter sih pakai yang biasa juga udah aman ini. Ini juga bukan kuningan tuh, beda ya. Beda bahannya. Kalau yang ini Cooper tembaga, yang ini ya metal biasa aja seperti ini. Oke, kita nanti akan bongkar apakah kabel dalamnya bisa kita pasang oleh yang M8 ini atau tetap pakai yang M6. Kenapa harus diganti? Ya penasaran aja sih. Karena saya mau pakai kabel aki yang ringnya seperti ini, jadi M-nya M8. Jadi kekecilan kalau pakai yang M8 ini, ringnya agak terlalu longgar. Jadi biar agak tenang, saya mau pakai yang, nah ini lebih masuk. Mungkin yang sebetulnya ukuran itu M10 kali ya. Saya coba. Hebat juga nih Indowear ngirimnya di double protection gini ya, biar nggak berceceran kali ya. Plastik, dimasukin plastik, di plastiknya diklem lagi. Nah, ini ternyata ukuran jumbo itu adalah ternyata kabel jumper aki mobil itu pakainya M10. Pakai yang jumbo guys, mantep banget nih. Wah, ini mantep banget. Pakai ring yang 10 dengan binding post seperti ini. Ini bisa nanti buat nyambung dari kabel inverter menuju ke SCC, sambungannya bisa di. Nah, nanti untuk yang ukuran jumbo M10 ini nanti bisa kita pasang dari aki inverter dan kita pasang breaker dulu gitu ya, sambungannya.
Oke, ternyata nggak bisa guys. Ini ring dari inverter harus pakai yang M6, pakai M8 kegedean. Oke, akhirnya kelar juga. Sambil nyambi-nyambi, kita ganti binding pos terminal inverter yang pecah karena kekencengan. Nah, ini jadi untuk bedanya antara si Kenika dengan Sian Kenzi ini. Kalau Kenika itu pakai binding post ini ukurannya segini nih, M8 ya, lebih gede. Jadi kabelnya di dalam berarti dia pakai yang lebih gedean juga, makanya lebih bandel kelihatannya. Si Sian Kenzi ini dia pakai yang M6. Jadi ketika kita mau ganti ke yang gede ini nggak muat karena ring di dalamnya ternyata memang speknya buat yang M6 saja. Ini lumayan nih, jadi tahu tentang yang namanya binding post gitu ya. Kita sih taunya ya murbaut, ternyata dikombinasikan dengan plastik seperti ini peruntukannya jadi beda juga. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan untuk kabel dari inverternya, apakah harus pakai kabel jumper aki mobil yang seperti ini nih. Kalau pakai yang ini berarti kita harus ngakalin karena ini kecil, nggak ngepas gitu. Ini adalah M10. Kalau dia pakai yang ini, yang jumbo, ini baru mantap nih. Ini mantap banget nih. Jadi kalau aki mobil pakai baut 10, nah pasangannya yang binding post yang segede gini, lebih gede dari jempol ya. Binding post jumbo ini buat kalau kita mau bikin apa namanya safety device yang misalkan dari kabel aki ke inverter mau dipasang MCB breaker ataupun terminal, mungkin bisa pakai nih ya di buat terminal sambungannya. Ini mantep banget. Nah, yang ini juga bisa nanti, jadi nggak pakai terminal yang hitam-hitam itu, kayaknya lebih enak nih. Jadi tinggal masukin ring sini lebih solid gitu ya daripada yang pakai kotak hitam terminal yang biasa. Nah, ini adalah kabel bawaan inverternya si Sian Kenzi ini. Ini adalah AWG 10. Ada tulisannya nggak nih? Nggak ada tulisannya ya. Agak kurang jelas. Apa di sini ya? 45. Nah, ini nih. 10 mm. Nah, 10 mm sebetulnya udah cukup sih kalau buat beban yang di bawah 1000 watt itu udah cukup. Tinggal masalahnya harus kita pastikan di ujung-ujung terminal ini nih nggak kendor. Kalau dia kendor nanti kayak kemarin jadi ada bau-bau gosongnya ya, karena ininya bisa jadi panas, kebakar. Jadi yang di sini harus kita pastikan jangan sampai dia goyang-goyang. Nah, karena dia goyang-goyang, saya agak ragu nih kalau pakai kabel jumper yang ini terlalu ada celah gitu ya, nggak solid. Ini apakah aman kalau cuma kita kasih ring besar seperti ini, atau ada resiko nanti nggak stabil lagi ya. Mana tadi ring satu lagi, kok nggak ada, kok hilang. Oh, ini jatuh. Nah, jadi untuk ngakalin misalkan kita mau pakai kabel jumper yang agak besaran dengan lubang 10 ini. Nah, kalau di gini ini aman nggak ya? Wah, ketebelan. Kurangin satu. Ini di dalam apa di luar ya? Nah, misalkan begini,
apakah ini udah aman ya? Nah, solid sih, kelihatannya oke ya. Terus kita tes apakah dengan kondisi yang seperti ini aman. Tinggal beli ringnya, mungkin yang ring apa harus tembaga juga, atau bisa yang ring ala kadarnya. Oke. Waalaikumsalam. Dari mana ya? Oke, alhamdulillah udah kita pasang inverter Xian Kezi yang baru kita ganti binding postnya. Mudah-mudahan besok bisa kita tes. Kabel dari aki ke inverter pakai kabel jumper aki mobil, jadi nggak pakai AWG 10. Mudah-mudahan bisa menghindari dari overheat. Dan di belakang terminal ini mudah-mudahan sih kenceng ya, walaupun nggak sekokoh si Kenika bindingnya karena dia ukurannya kecil. Nah, seperti Kenika ini nih, ini sangat gede, sangat mantap sekali. Kalau yang ini saya agak belum tahu juga nih apakah nanti bisa goyang atau udah cukup kokoh. Kita tes besok hari. Sekarang tes 12,3, pemakaian lampu indoor 40 watt dan kipas USB buat mendinginkan inverter. Ini 50%, kondisi SOH nya yang ini tinggal 20, jadi kurang ideal memparalelkan aki yang masih terdeteksi good dan yang sudah replace. Tapi ya nama juga belajar darurat. Oke, besok kita tes dengan beban yang agak besaran. Sip. Ini beberesnya nanti berantakan banget.